Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seekor sapi tercebur ke dalam sebuah sumur di Purworejo, Jawa Tengah. Evakuasi penyelamatan terhadap sapi ini berlangsung dramatis, termasuk melibatkan petugas BPBD. Warga dibantu petugas BPBD bahu-membahu mengevakuasi seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur sedalam 8 meter di Cangkrep-Lor, Purworejo, Jawa Tengah. Proses evakuasi sapi tercebur di dalam sumur ini berlangsung dramatis. Setelah 1 jam, sapi pun berhasil ditarik dari dalam sumur menggunakan mobil 4 penggerak. Sapi tercebur ke dalam sumur saat terlepas dari ikatannya. Itu tadinya sapi lepas, terus sudah saya tangkap, tapi mau saya masukin malah loncat ke dalam sumur karena kandangnya emang dekat dengan sumur. Itu saya telepon teman saya Mas Janto, terus dievakuasi, ditarik pakai jeep. Alhamdulillah sapinya selamat. Usai dievakuasi, sapi seharga 14 juta ini kini dalam kondisi sehat, tidak mengalami luka atau cedera. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 10 kg kepergok warga memangsa 2 ekor ayam di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat turun tangan untuk mengevakuasi ular tersebut. Tim Animal Rescue Damkar Kota Waringin Barat mengevakuasi ular piton di sebuah kandang ayam milik warga di Jalan Said Abdullah, Kecamatan Kumai. Ular ditangkap saat akan memangsa 2 ekor ayam. Keberadaan ular sepanjang 3 meter ini diketahui warga setelah mendengar suara berisik dari kandang ayam pada Minggu pagi. Sebelum subuh, terdengar suara mencurigakan di belakang. Entah itu suara apa, setelah dilihat ada seekor ular piton melingkar di kandang ayam dan memangsa ayam 2 ekor. Yang bersamaan si warga ini kemudian melapor ke Mako Damkar. Dan di lokasi memang kami temukan adanya ular. Tim kami bahwa ular ini sudah yang kesekian kali ya mengintai mangsa ayam yang ada di kandang tersebut. Dan memang kiraan panjang sekitar 3 meter. Ular sampai masuk pemukiman warga karena habitatnya tergerus perkebunan dan pemukiman. Selanjutnya, ular diserahkan ke kantor BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun untuk dilepas liarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak sebuah minimarket di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Akibatnya seorang pembeli terluka dan dibawa ke rumah sakit. Warga berhamburan saat mendengar bunyi keras yang datang dari arah sebuah minimarket yang berada di kawasan Panaris, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu malam. Bunyi tersebut berasal dari sebuah kendaraan minibus yang menabrak dan langsung masuk ke dalam minimarket. Akibatnya, seorang warga yang sedang bertransaksi di minimarket terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka akibat diseruduk mobil. Sementara sejumlah barang dagangan di dalam minimarket berantakan. Menurut saksi, kendaraan tersebut datang dari arah atas, tiba-tiba langsung belok dan menabrak minimarket. Juga duduk, mobil tuh ya sekitar 30, kecepatan 30 lah, langsung masuk, langsung ke kiri, langsung ke Alfa. Cowok yang sebelah, yang bawa supir cowok, yang sebelah kirinya cewek. Posisi lagi sepi, ada 1 orang yang lagi mau bayar belanja. Itu korban salah satunya, kakinya yang sobek. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Pekalongan tewas karena terseret arus sungai. Sebelumnya korban asik mandi di sungai bersama 4 rekannya. Petugas kepolisian bersama warga melakukan evakuasi jasad seorang bocah yang tenggelam di bendungan Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Jasad bocah yang diketahui bernama Danang Febrian, usia 10 tahun, tersangkut di pintu air bendungan setelah sebelumnya hanyut sejauh 800 meter.
korban warga desa Kuterejo, Kecamatan Kajen, sebelumnya mandi bersama 4 orang temannya di sungai sebelah selatan pintu air Bendungan Brondong. Diduga karena arus air sungai sangat deras, korban terbawa arus dan tidak sempat ditolong oleh rekan-rekannya. Akibat derasnya air sungai, korban baru ditemukan setelah pencarian hampir 2 jam. Jasad korban ditemukan tersangkut pintu air bendungan setelah warga membuka pintu air bendungan. Itu dari sana langsung ke sini terseret air dan meninggal. Itu korban udah meninggal berarti? Ya, udah meninggal. Udah meninggal. Terus langsung dievakuasi, Pak? Ya, langsung. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi tewas akibat terpental dari motornya saat dijambret di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sedangkan si penjambret juga tewas akibat dihakimi massa. Maslin Dian Nora Harhab, seorang mahasiswi warga desa Sigama, Ujung Gading, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, meninggal dunia akibat terpental dari sepeda motornya di Jalan Raya Inal Siregar, Kelurahan Batu Nadua Jae. Salah satu pelaku jambret terkapar dalam kondisi kritis di sebelah korban. Sementara massa yang kesal dengan aksi penjambretan itu menghajar seorang pelaku yang tertangkap warga. Aksi penjambretan ini berawal saat korban yang baru pulang mengantar ibunya dijambret pelaku. Tak terima tas yang berisi ponsel dijambret, korban mengejar para pelaku hingga akhirnya terjadi tabrakan yang menewaskan korban. Dari sini berangkat mengantar langsung ke pesantren di Batang Bahar. Sesudah itu mungkin dia permisi mau ke Batu Nadua mungkin ya. Jadi sampai di situ putus tahu dengan korban. Usai mendapat perawatan di RSUD Padang Sidimpuan, seorang pelaku jambret meninggal dunia. Sedangkan seorang pelaku lainnya masih dirawat intensif. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa. Tampil tanpa Neymar dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain meraih kemenangan melawan Brest dalam pekan ke-21 Ligue 1. Les Parisiens menang 2 gol tanpa balas. Tampil tanpa Neymar dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain meraih poin kala menjamu Brest dalam lanjutan Ligue 1 di Parc des Princes, Paris. Skor 1-0 untuk PSG bertahan hingga jeda. Usai menyambar umpan dari Nuno Mendes. Setelahnya pasukan Mauricio Pochettino terus mengurung lini pertahanan Brest. Puncak klasemen sementara dengan 50 poin, sedangkan Brest di urutan ke-13 dengan 25 poin. Sementara itu, pemirsa, PSSI melepas skuad Garuda Pertiwi yang akan ke India untuk mengikuti Piala Asia Wanita 2022. Ini adalah keikutsertaan pertama kali Timnas Wanita Indonesia setelah terakhir kali ikut serta lebih dari 30 tahun yang lalu. PSSI resmi melepas Timnas Wanita Indonesia yang akan bertolak ke India untuk mengikuti Piala Asia Wanita 2022. Berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Barat, acara pelepasan juga diwarnai proses cium bendera merah putih yang dilakukan 23 pemain. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku terharu melepas skuad Garuda Pertiwi karena ini adalah keikutsertaan pertama Timnas Wanita Indonesia sejak terakhir tahun 1989 lalu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya memberikan dorongan semangat, support kepada mereka, di mana harapan dari saya selaku Ketua Federasi dan semuanya tentunya mereka ingin menampilkan terbaik di ajang piala tersebut. Sudah 33 tahun kita tidak sempat lolos ke Piala AFC, ada tahun dulu lama sekali, sehingga ini harapan besar bagi kita. Kita tahu ada di grup yang cukup kuat, yaitu ada Australia, Thailand, dan Filipina. Namun tidak mungkin untuk sepak bola. Skuad Garuda Pertiwi tergabung dalam grup B bersama Thailand, Filipina, dan Australia. Tim asuhan Rudi Eka Priambada ini akan berhadapan dengan Australia pada laga pembuka.
Meski berat, gelandang timnas wanita Sabrina Mutiara Firdaus tetap optimis Indonesia akan menampilkan yang terbaik. Pasti dari saya sendiri, mungkin juga untuk teman-teman, kita pasti excited banget dan kita bakal nunjukin kemampuan yang terbaik untuk Indonesia dan semoga nanti hasilnya juga hasil yang terbaik. Ya pasti siapapun pemainnya itu pasti udah pilihan coach yang terbaik dan kita harus optimis ke depannya, kita tunjukin bahwa kita bisa. Ajang Piala Asia Wanita 2022 akan berlangsung di India dari tanggal 20 Januari hingga 6 Februari mendatang. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Rizky Julianto, Hoirudin, iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Indonesia patut bangga karena memiliki pebasket berbakat bernama Derek Michael Xaviero yang telah resmi bergabung dengan NBA Global Academy. Di sini, para pebasket dari luar Amerika dididik agar nantinya bisa menjadi pemain dalam pertandingan basket paling bergengsi di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Derek Michael Xaviero adalah keajaiban dalam dunia basket Indonesia. Ia menjadi pebasket Indonesia pertama yang bergabung dengan NBA Global Academy di Canberra, Australia. Sebelumnya, pemuda yang akrab disapa Derek ini memiliki karir bagus dalam dunia basket dengan membela klub di sekolahnya SMA Ragunan DKI Jakarta. Puncaknya, Derek mendapatkan sorotan saat membela timnas Indonesia dalam FIBA Asia Cup 2021. Kami menemui Derek saat ia dan ibunya Eva Simanjuntak sedang beribadah di GBI Pekan Raya Jakarta pada hari Minggu lalu. Derek dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan religius sebagai support system yang sangat besar bagi pengembangan pribadi dan karir basketnya. Pihak gereja juga sangat bangga dengan prestasi Derek. Derek sendiri telah mencuri perhatian sejak belia. Pemuda berdarah Batak dari ibunya dan Kamerun dari ayahnya ini telah mencintai basket sejak kecil dan saat ini memiliki tinggi sekitar 2,06 meter di usianya yang menginjak 18 tahun. Aku udah berada di NBA Academy di Canberra itu udah kurang lebih 8 bulan. Kesan-kesan di sana sih banyak sih. Dari pertama kali datang, aku juga disambut dengan baik. Dan jujur aku dulu 8 bulan lalu mungkin bahasa Inggrisku masih bahasa Inggris Jakarta lah ya. Jadi masih kurang bagus. Dan selama ini di sana selain basket kita juga harus top di pelajaran atau yang masih sekolah, mereka di sekolah-sekolah harus nilainya harus bagus supaya bisa mengikuti basket sama sekolahnya jadi seimbang. Dan aku juga aku udah lulus kan, jadi aku cuman ada kursus bahasa Inggris dan aku tekunin di situ dan aku juga dituntut untuk mendapatkan nilai bagus di kursus ini dan basket juga. Jadi kesan-kesan di sana sih nggak ada yang jelek sih, kayak mereka juga baik dan aku mendapatkan banyak banget pengalaman. Derek menjalani latihan yang cukup intensif di NBA Global Academy untuk mengoptimalkan kemampuannya, seperti latihan sehari 2 kali, olah tubuh di gym, dan pendalaman skill basket. Dengan tinggi 2 meter lebih, Derek mengaku rekan-rekan lain di sekolahnya jauh lebih tinggi. Hal ini ikut berpengaruh dalam penentuan posisi di lapangan. Kebetulan aku bukan center yang main-main kayak pakai fisikal gitu. Aku lebih kayak main speed ya gitu sih. Jadi kebetulan aku lebih suka di posisi 3 atau 4. Soalnya menurut aku ini posisi aku banget dan aku suka shoot, aku suka dribble. Jadi ini benar-benar tempat yang aku pengen gitu. Tapi kalau di Indonesia karena aku tinggi banget, jadi nggak mungkin aku bisa membawa dribble kayak dribble asal-asalan gitu. Sehingga mungkin aku bisa coast to coast gitu-gitu. Susah sih kalau main di Indonesia karena di sini pemain-pemainnya kan tidak begitu tinggi dan mereka juga cepet-cepet. Jadi mungkin kalau orang bilang gampang di steal gitu sih. Karena aku dribble sesuai tinggi badan aku kan. Sebagai pebasket Indonesia yang menembus NBA Global Academy, Derek memiliki cita-cita untuk bergabung dengan klub basket raksasa Amerika Serikat favoritnya, yaitu Los Angeles Lakers. Kebetulan kalau mimpi pasti ada mimpi terbesar aku main di NBA, mimpi terbesar. Semua orang mungkin di dunia basket. Tapi untuk saat ini belum ada sih yang
ya kalau ada kayak yang manggil-manggil klub, soalnya aku mau main di kuliah dan mungkin pro, tapi aku belum mikir ke pro sama sekali, aku mikirin sekolah dulu. Dan klub favorit aku di NBA itu Los Angeles Lakers dan Bulls. Itu sih impian aku, kalau aku pengen masuk NBA, aku sebenarnya nggak ada choose, aku masuk mana aja kan. Namanya NBA, kita nggak ada yang tahu, kita asal masuk kita udah seneng banget kan. Derek sempat bermain di Amerika Serikat dan bergabung dengan tim NBA Academy Latin America pada September lalu. Pendidikan di NBA Global Academy bisa berlangsung hingga 1,5 tahun ke depan, bahkan 3 tahun akibat pandemi COVID-19. 8 bulan menjalani pendidikan di Canberra, Australia, pekan ini Derek pulang sebentar ke Jakarta untuk menemui keluarga, terutama menengok ibundanya Eva Simanjuntak. Dan Tuhan yang memimpin kami, ya kami jadi seperti hari ini. Oke, Bu, ini kan Derek bisa bawa bangsa Indonesia tentunya, bisa memberkati banyak anak-anak muda yang membutuhkan perhatian lebih khususnya di bidang olahraga. Siapa tahu jika tembus NBA, Derek bisa buat sesuatu untuk perbasketan di Indonesia. Siapa tahu ya, kita doa aja. Eva berharap kelak Derek dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia olahraga tanah air. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Eri Nugraha, Ilham Elias, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.